Belum lama ini Jokowi beri peringatan keras pada kandidat calon presiden yang akan maju pada Pilpres 2024 mendatang. Jokowi meminta mereka bersaing secara sehat serta menghindari politik identitas karena dianggap sangat berbahaya dan mengancam persatuan negeri ini. Hindari ini, lakukan politik gagasan politik ide tapi jangan masuk ke politik sara, politisasi agama, politik identitas jangan, ujarnya. Saat memberikan sambutan PAD Munas HIPMI 2022 yang digelar di Solo, sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden pada Senin tanggal 21 November tahun 2022. Dari ini, lakukan politik-politik gagasan, politik-politik ide, tapi jangan masuk ke politik sara, politisasi agama, politik identitas, jangan. Sangat berbahaya bagi negara sebesar kita Indonesia yang sangat beragam. Kami dari PBNU menyinggung tentang politik kebangsaan yang masih belum dipahami secara benar oleh sementara kelompok tertentu. Mereka masih menonjolkan politik identitas, politik agama, yang semuanya itu merupakan menimbulkan intoleransi. Intoleransi menimbulkan radikal, satu langkah lagi, satu jengkal lagi, teroris. Dimulai dengan intoleransi menjadi radikal. Minimal radikal lah, kalau saya berarti radikal itu pun sudah membahayakan keberadaan NKRI. Saya ulang, siklus ketatanegaraan 2024 itu tidak menyelesaikan masalah sepanjang prinsip-prinsip dasar yang dikerjakan sama seperti prinsip-prinsip yang dibangun di era reformasi. Sepanjang prinsip-prinsip yang dikerjakan adalah kesinambungan dari prinsip-prinsip dasar era reformasi, maka umat Islam tetap dalam posisi tersudut, maka umat Islam tetap dalam posisi korban, maka umat Islam tetap dalam posisi marginal. Menjelang siklus ketatanegaraan 2024 ini, orang ketakutan semua pada politik identitas. Tapi kalau kita belajar kata pembukaan dan pasal 29, justru tergambarkan bahwa Undang-Undang Dasar 45 dengan kata pembukaan dan batang tubuhnya mengajarkan politik identitas. Kita butuh manusia, saya bilang bukan pemimpin, manusia. Begitu banyak yang namanya tokoh tampil di permukaan, tapi bisa mudah dibeli dengan uang, bisa mudah dibeli dengan jabatan yang sesungguhnya jabatan itu demikian terbatas pada waktu dan akhirnya malah, maaf kalau harus saya bilang, menghinakan dirinya. Politik identitas, saya kira ini akan jadi isu yang terus berlanjut sampai nanti pada Pilpres 2024, apalagi di situ kita kan mulai muncul nama banyak figur-figur yang non-Jawa, katakanlah gitu. Ada orang seperti Anies Baswedan, ada orang seperti Erick Thohir, ada orang seperti Sandiaga Uno yang sebenarnya secara rootnya ini kan bukan Jawa, meskipun orang seperti Anies itu memang besar di Jawa, tapi tentu saja rootnya bukan. Ya, itu istilah tempat itu kita mempersoalkan rootnya itu, akarnya atau routing, mencari akar itu. Dan memang istilah politik identitas diucapkan oleh Pak Luhut dalam perbincangan dengan saya. Tapi sebelumnya Pak Jokowi juga udah mengucapkan itu. Jadi terlihat bahwa ada semacam desain di istana untuk memojokkan satu jenis politik yang mereka cap identitas basisnya, terutama agama tuh. Kan kalau kita lihat dari awal, memang itu diidentikan dengan agama, seolah-olah identitas itu hanya soal agama. Padahal di dalam teori politik itu, SARA itu adalah politik identitas, rasisme itu politik identitas, agamaisme juga politik identitas, sukuisme politik identitas. Dan itu semua yang kemarin saya komentari Pak Luhut, itu adalah faktor antropologis. Orang memang hidup dengan kedudukan antropologis begitu. Setiap orang ada rootnya, ada akarnya, budayanya apa, agamanya apa, etnisnya apa, dan itu yang nggak mungkin dihapus dari kehidupan politik kita tuh. Bahkan di Amerika itu masih ada identitas, white, Protestan, iya gitu. Di Jerman juga begitu tuh, ada partai yang basisnya Kristen, walaupun partai Kristen Demokrat. Jadi sebetulnya di seluruh dunia itu terjadi politik identitas karena orang mau cari sesuatu yang eksklusif dalam politik.
Kelompok-kelompok yang menggunakan agama sebagai tools atau alat ya untuk memperjuangkan kepentingannya juga masih masif gerakannya. Meskipun kita sudah mampu membubarkan HTI dan FPI bersama pemerintah, tetapi mereka masih berkelindan di bawah tanah, masih bergerak dengan cara mereka. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan semua nih. Ini juga tolong dipikirkan. Imam Besar Front Persaudaraan Islam FPI, Habib Rizik Syihab blak-blakan bicara politik identitas untuk menghadapi pemilu 2024 mendatang. Dia menegaskan saat ini makna politik identitas sengaja digeser oleh pihak tertentu. Tujuannya adalah mengkerdilkan perjuangan umat Islam. Pemuka agama dari Petamburan Tanah Abang itu mengatakan, politik identitas saat ini diidentikan dengan politik kotor yang menggunakan sentimen agama serta sentimen kesukuan untuk menghajar lawan politik. Bahkan semua gerakan Islam disebut sebagai politik identitas. Begitu memperjuangkan agama, apa disebut politik identitas? Sekarang ini yang dimaksud politik identitas itu politik Islam. Yang mereka maksud, politik identitas itu gerakan Islam. Gerakan Islam ini dianggap politik identitas semua. Kita ini dikerdilkan, dikucilkan, dijelek-jelekkan oleh mereka, ungkap Habib Rizik seperti dikutip dari YouTube IBTV, Kamis tanggal 8 Desember tahun 2022. Sebenarnya kata Habib Rizik politik identitas itu baik untuk dipraktekkan di Indonesia. Bahkan para pendahulu telah menggunakan politik identitas untuk melawan penjajah. Tokoh-tokoh yang memakai politik identitas lanjut Rizik Syihab adalah Imam Bonjol dan Pangeran Diponegoro. Lihat Imam Bonjol berjuang, pakai politik identitas. Dia pakai syariat Islam. Pakaiannya juga pakaian seorang ulama. Dia lawan Belanda. Itu politik identitas. Begitu juga Pangeran Diponegoro. Pada saat melawan Belanda, itu juga politik identitas. Pangeran Diponegoro kita lihat dong, pakai jubah, pakai imamah. Dia ulama. Dia pakai baju ulamanya. Berarti politik identitas, tuturnya. Habib Rizik menyebut, semua partai politik juga menggunakan politik identitas. Tidak ada partai yang tak menggunakan politik identitas. Misalnya seperti Partai Demokrat yang dikenal sebagai partai nasionalis. Menurut Habib Rizik, nasionalis juga merupakan sebuah identitas. Pakai identitas demokrasi, identitas kebangsaan. Itu namanya identitas, ucap dia. Oleh karena itu, Habib Rizik meminta pihak-pihak yang selalu mengerdilkan umat Islam untuk berhenti menuduh umat Islam memainkan politik identitas. Dia juga mengajak umat Islam agar tidak melepas identitasnya sebagai orang Islam. Jangan lepaskan identitas. Identitas kita Islam. Kita berkata ya ikut ajaran Islam. Kita berbuat ya ikut ajaran Islam. Kita membuat program ikut ajaran Islam. Kita berjuang juga demi Islam, ucapnya. Kalau politik itu dijalankan oleh orang-orang yang bertakwa dan menjalankan politik dengan iman dan takwa, maka politik itu akan manfaat untuk maslahat umat. Karena politik tersebut akan i'la kalimatillah. Silakan kita berpolitik, tidak ada problem. Tapi kalau politik itu dijalankan oleh orang-orang yang tidak beriman dan bertakwa, bahaya buat negara. Karena nanti kalau preman, koruptor, munafik, zindik, kafir, harbi yang memainkan politik, hancur kita umat Islam semua ya kawan. Nah, jadi itu dulu kita dasarnya. Nah, sekarang lalu bagaimana partai politiknya? Yang tergantung. Kalau partai politiknya itu memperjuangkan ajaran Allah, maka dia menjadi dulu kita ingatkan, dia menjadi Hizbullah. Dia menjadi partainya Allah. Tapi kalau partai politik tersebut ternyata mereka menentang syariat, menentang ajaran Islam, bahkan menghina-hina Islam, mengkerdilkan Islam, memusuhi Islam, itu dia menjadi Hizbus Syaitan. Dia menjadi partai setan. Nah, sekarang soal partai yang ada di Indonesia, ya nilai aja sendiri. Nah, jadi apakah lebih banyak Hizbullah atau banyak Hizbus Syaitannya? Nah, kalau banyak Hizbus Syaitannya, ya itu tadi, saudara. Artinya apa? Artinya yang ada di sekitar kita banyak najis. Tapi jangan menggeneralisir bahwa semuanya najis. Kira-kira jelas ya kawan ya. Jangan menggeneralisir semua
najis. Nggak boleh kita takmim begitu, nggak boleh. Tapi kalau ada yang punya penilaian, oh menurut saya sekarang ini lebih banyak yang najis, itu kan hak dia untuk menilai. Kalau ada yang menilai sebaliknya, itu juga hak dia untuk menilai. Tapi kan masyarakat sudah cerdas, masyarakat bisa melihat lewat fakta dan realita. Saya rasa jelas itu. Nah, adapun ke depan, siapa yang mesti kita pilih nih dalam pilkada, dalam pilpres? Jadi calon pemimpin yang model bagaimana? Baik itu calon pemimpin sebagai kepala daerah atau kepala negara atau sebagai anggota dewan. Ini kan pemimpin semua. Maka singkat kita punya amanat, pilih orang baik yang ingin menegakkan kebaikan. Jadi kalau kita tahu, oh ini orang baik, dia tidak pendusta, tidak pengingkar janji, dia tidak penipu, dia bukan pengkhianat, dia bukan pembohong, dia bukan orang yang jahat, dia tidak memusuhi Islam, bahkan dia orang Islam yang taat menjalankan Islam. Pilih, jangan ragu. Tapi kalau kita lihat calon pemimpinnya siapapun dia, mau dia calon presiden, mau dia calon kepala daerah, mau dia calon anggota dewan, kita lihat, oh dia suka film porno, ya jangan dipilih. Oh dia suka korupsi, ya jangan dipilih. Oh partai yang itu tuh musuh betul itu dengan ulama, ya jangan dipilih. Partai yang manapun tenggelamkan kalau partai-partai tersebut merugikan Islam dan umatnya. Saya rasa jelas ya. Jadi prinsip saya dari dulu nggak berubah. Jadi kita bukan melihat partainya atau orangnya, kita lihat kualitasnya. Nah kualitas partai itu terhadap Islam bagaimana? Kualitas calon itu terhadap Islam bagaimana? Nah, jadi saya berharap insya Allah di pilpres yang akan datang umat ini ditawarkan untuk memilih orang-orang yang baik. Sebab kalau kita disuruh pilih orang-orang yang baik, kita nggak mumet, kita nggak ribut ya kawan. Milih yang ini bagus, milih yang itu bagus, milih yang ini baik. Umat nggak ribut di bawah. Nah, cuman yang jadi masalah seringkali terjadi di kita punya negeri, begitu masuk pemilihan pemimpin kita disuruh pilih antara serigala sama buaya. Jangankan umat, kiai aja bingung, pilih yang ini buaya, pilih yang ini saudara serigala. Nah kondisi itu, kenapa itu bisa terjadi? Itu tadi, karena banyak partai-partai yang tidak lagi memperjuangkan agama. Begitu memperjuangkan agama, apa disebut? Politik identitas. Sekarang ini yang dimaksud politik identitas itu politik Islam. Hati-hati ya ikhwan. Mereka pura-pura aja politik identitas itu politik yang membawa identitas agama atau suku atau ini. Enggak. Yang dia maksud politik identitas adalah gerakan Islam. Gerakan Islam yang dianggap politik identitas semua. Kita nih dikerdilkan, kita nih dikucilkan, kita nih dijelek-jelekkan oleh mereka saudara. Padahal politik identitas itu dulu justru dimainkan oleh para pejuang kita. Lihat Imam Bonjol berjuang pakai politik identitas. Dia pakai syariat Islam saudara. Pakaiannya juga pakaian seorang ulama, dia lawan Belanda, itu politik identitas. Begitu juga Pangeran Diponegoro pada saat melawan Belanda, itu juga politik identitas. Nah, Pangeran Diponegoro kita lihat dong, pakai jubah, pakai imamah, dia ulama. Dia pakai baju ulamanya saudara, berarti politik identitas. Saudara, siapa nggak pakai politik identitas ya kawan? Mau partai-partai yang mengaku sebagai demokrat, nasionalis, semuanya pakai identitas. Identitas demokrasi, identitas kebangsaan, itu namanya identitas ya kawan. Jangan Islam saja yang dituduh politik identitas. Kira-kira jelas ya. Nah, jadi umat Islam jangan lepaskan identitas. Identitas kita Islam. Kita berkata ya ikut ajaran Islam, kita berbuat ikut ajaran Islam, kita membuat program ikut ajaran Islam, kita berjuang juga demi Islam. Nah, jadi jangan lepaskan identitas tersebut. Mudah-mudahan kita dapat pemimpin yang baik.